Universitas Lampung tanda tangani nota kesepahaman Memorandum of Understanding atau MOU dengan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Republik Indonesia. Rektor Unila bersama Wali Kota Bandar Lampung menyerahkan beasiswa penerimaan mahasiswa perluasan akses pendidikan PMPAP. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung menggelar seminar teknologi, akuntansi, bisnis, ekonomi, dan komunitas ke-8. Sebanyak 4 kecamatan di Kabupaten Lampung Utara telah berhasil dinyatakan sebagai wilayah bebas dari praktik buang air besar sembarangan atau ODP (Open Defecation Free). Selamat pagi pemirsa, saya Kurnia Amalia dan saya Alicia Pira dalam Reportasekom. Dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan informasi terkini dan terpercaya seputar Lampung. Berikut informasi selengkapnya. Unila tanda tangani nota kesepahaman dengan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Republik Indonesia. Universitas Lampung tanda tangani nota kesepahaman Memorandum of Understanding atau MOU dengan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Republik Indonesia. Kegiatan ini diadakan pada Kamis 11 Juli 2024 pada pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Dihadiri oleh Rektor dan Wakil Rektor Universitas Lampung, Ketua DKP RI beserta jajarannya, para dekan dan sivitas akademika. Penandatanganan MOU ini merupakan upaya nyata Unila dalam mendukung proses demokrasi yang lebih baik di Indonesia. Saya berharap Universitas Lampung dengan Bu Rektor tadi, kita bukan kerjasama bukan semata-mata dalam pemikiran, tapi kerjasama ke depan lebih pada penerapan ilmu. Saya berharap nanti mahasiswa-mahasiswa Fakultas Hukum dan mahasiswa-mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik bisa magang di DKPP, sehingga apa yang terjadi perkembangan peradilan etik di Indonesia yang relatif baru ini bisa terserap di kampus, bisa dipraktekkan di tingkat masyarakat, karena sebenarnya mahasiswa kita itu calon pemimpin kita masa depan. Oleh karena itu harus mulai diperkenalkan dengan apa yang namanya etika berbangsa dan bernegara dalam praktek maupun dalam teori. Itu yang kita harapkan. Jadi saya yakin ke depan kita akan bisa membangun bangsa ini dengan lebih baik. Dan saya sangat yakin Universitas Lampung akan menjadi leader dalam hal ini ke depannya. Itu ya. Rektor Unila dan Wali Kota lakukan penyerahan beasiswa PMPAP. Rektor Unila bersama Wali Kota Bandar Lampung menyerahkan beasiswa penerimaan mahasiswa perluasan akses pendidikan PMPAP pada Selasa 23 Juli 2024. Penyerahan beasiswa tersebut dilakukan secara simbolis kepada 4 warga Bandar Lampung dari keluarga kurang mampu. Beasiswa PMPAP dirancang khusus untuk calon mahasiswa baru. Yang diterima melalui jalur ini akan dibebaskan dari biaya uang kuliah tunggal UKT selama 8 semester termasuk iuran pengembangan institusi atau IP. Rektor Unila Lusmeilia Afriani menyampaikan bahwa pada tahun ini terdapat 1.067 peserta PMPAP, 148 diantaranya sudah dinyatakan diterima. Seleksi peserta dilakukan dengan menilai kemampuan akademik serta keadaan ekonomi kemudian diperingkatkan sesuai dengan kriteria. Wali Kota Bandar Lampung Eva Duyana menyampaikan apresiasi atas perhatian Unila kepada masyarakat Bandar Lampung. Saat ini pemerintah Kota Bandar Lampung juga tengah mempersiapkan program beasiswa untuk anak-anak kurang mampu. Program tersebut akan mencakup siswa SMA, SMK, dan perguruan tinggi. Bunda Eva menyatakan bahwa program tersebut masih dalam tahap pendataan. Unila gelar Seminar Nasional Stabek ke-8.
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung menggelar seminar teknologi, akuntansi, bisnis, ekonomi, dan komunitas ke-8. Seminar yang mengusung tema peningkatan investasi dan kemitraan strategis untuk mendukung Indonesia Emas 2024. Dilaksanakan pada Kamis 18 Juli 2024 pukul 9.00 waktu Indonesia Barat di Grand Mercure Lampung. Kegiatan ini dihadiri oleh Wakil Rektor 3 Universitas Lampung Ana Agustina Zainal yang mewakili Rektor Universitas Lampung Lusmela Afriani, Dekan FEB Nori Robi, beserta para jajaran pemimpin lainnya, para narasumber, peserta, dan tamu undangan. Adanya tema ini dikarenakan Indonesia menjadi pusat perhatian dunia, dibuktikan dengan berbagai event yang telah diselenggarakan, sehingga harapannya akan menjadi penarik investasi di Indonesia. Ya, karena Lampung ini adalah daerah agri-industri, daerah pertanian, maka ke depan itu kita berharap bahwa banyak investasi yang dilakukan dalam rangka untuk meningkatkan nilai tambah sektor pertanian, juga untuk membuat agar sektor pertanian mudah bisa dipasarkan lebih lama, sehingga kita harapkan peningkatan pendapatan untuk petani itu memang akan terjadi. Ya, tentu saja kegiatan ini karena tadi seperti Pak Dekan sampaikan akan ada sekitar 130 presenter. Ini luar biasa yang datang dari seluruh Indonesia. Maka kegiatan pada hari ini akan melengkapi sekaligus menyempurnakan dan membuktikan bahwa para akademisi tidak hanya mampu untuk menyampaikan atau melakukan pengajaran di kelas-kelas atau di kampus, tapi juga bisa memberikan kontribusi nyata kepada masyarakat umumnya melalui hasil penelitian dan pengabdian yang mereka lakukan. Sekaligus pada hari ini yang sedang berlangsung adalah penyampaian materi oleh narasumber yang tidak hanya datang dari Provinsi Lampung, juga dari nasional, tidak hanya dari pemerintah, tapi juga dari sektor swasta. 4 kecamatan di Lampung Utara bebas open defecation free. Sebanyak 4 kecamatan di Kabupaten Lampung Utara telah berhasil dinyatakan sebagai wilayah bebas dari praktik buang air besar sembarangan atau ODP (Open Defecation Free). Penilaian ini dilakukan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Lampung dan saat ini hanya 4 kecamatan yang memenuhi kriteria ODP, sementara yang lain masih dalam proses evaluasi. Bupati Lampung Utara Aswarodi menekankan pentingnya kolaborasi antara seluruh jajaran pemerintah daerah hingga ke tingkat desa untuk terus meningkatkan sanitasi dan kualitas kesehatan masyarakat. Aswarodi menunjukkan komitmen Pemkab dalam memperbaiki derajat kesehatan masyarakat dengan fokus pada pengelolaan sampah yang lebih baik, termasuk dalam peningkatan mekanisme dan sarana prasarana. Seperti penyediaan alat angkut yang memadai dan perbaikan tempat pembuangan sampah, pengangkutan sampah yang teratur menjadi prioritas dengan penempatan jadwal tertentu, agar sampah tidak menumpuk di tempat pembuangan sementara atau TPS dan segera dipindahkan ke tempat pembuangan akhir TPA di Alam Kari, Kota Bumi. Aswarodi mengajak semua elemen masyarakat untuk mendukung program pemerintah dalam meningkatkan kualitas sanitasi. Bupati juga mendorong jajarannya untuk secara aktif melakukan sosialisasi tentang pola hidup bersih dan sehat sebagai langkah untuk membawa Kabupaten Lampung Utara ke arah yang lebih baik dan sejahtera. Berita tersebut menjadi penutup kebersamaan kita pada reportase kaum kali ini. Saya Kurnia Malia dan saya Elisa Pira, wakili kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.